Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bugar? Semoga selalu sehat ya. Kami dari Rumah Sakit Jakarta ada program yang bernama Bugar, yaitu bahas tuntas kesehatan bersama pakar. Tema kita adalah nyeri pinggang, tanda adanya batu ginjal. Benarkah demikian? Kesempatan kali ini kita ada narasumber, yaitu Dr. Karina Evelyn, tidak putar spesialis urologi. Apa kabar dok? Baik, Sehat ya dok? sehat. Dokter Karina ini adalah dokter urologi yang berpraktek di Rumah Sakit Jakarta ya dok? Ya, betul. Baik dok, untuk bincang-bincang kali ini kita membahas tentang batu ginjal ya dok ya. Ya. Apa yang dimaksud dengan batu ginjal dan apa aja penyebabnya dok? Oke. Jadi sebelum kita berbicara tentang batu ginjal, mungkin ada baiknya kita bicara dulu apa itu ginjal, ya, Oke. dan saluran kemih lainnya. Hmm. Ginjal itu kan sebetulnya organ di dalam tubuh kita yang memfiltrasi, ya, darah untuk menghasilkan urin. Nah, Oke. jadi nanti dia akan menghasilkan air kencing, yaitu biasanya cairan yang berlebih dalam tubuh, jadi yang harus dibuang, termasuk juga dengan zat-zat racun di dalam tubuh kita, Ya. gitu ya. Nah, jadi eh, di ginjal itu sendiri dia memang tadi kan fungsinya untuk memfiltrasi, tapi dia tidak menampung air kencing itu sendiri, gitu. Jadi nanti setelah difiltrasi oleh ginjal dan memproduksi ginjal itu memproduksi air kencing itu sendiri akan dialirkan ke saluran keluar yang namanya ureter. Jadi dia semacam tabung yang mengalir dari ginjal kita sampai ke bawah, ke area kandung kemih. Kandung kemih itu sendiri posisinya di tengah, ya, di bagian perut bagian bawah. Nah, kemudian nanti dari situ air kencing yang akan ditampung di dalam kandung kemih itu sendiri. Kemudian kalau sudah terasa penuh, air kencing itu sendiri akan dikeluarkan, ya. Nah, jadi apa itu batu ginjal? Batu ginjal ya batu yang terbentuk di ginjal itu sendiri. Iya Nah, dok. ginjal itu sendiri kan sebetulnya ada kamar-kamarnya Iya. yang kita sebut sebagai kaliks. Kemudian ada bagian-bagiannya, ya. Eh, jadi batu itu bisa saja terbentuk di dalam kaliksnya, bisa ada di dalam kita sebutnya pielumnya, artinya di saluran besar yang utamanya gitu. Jadi itu semua kita sebut batu ginjal, tapi memang posisi batu itu sendiri bisa berbeda-beda di Iya. dalam Iya. ginjalnya. Iya. Nah, kalau batunya itu turun, ya, kemudian nyangkut di saluran ureter, nah maka itu nanti yang kita sebut sebagai batu ureter. Oke. Kemudian kalau ada batu yang terbentuk di kandung kemih, eh, itu nanti kita sebutnya sebagai batu kandung kemih. Kadang-kadang yang masyarakat suka salah kaprah, semua batu di saluran kemih dibilangnya batu ginjal, Oke. gitu. Iya. Selalu bilangnya ke dokternya, oh saya sudah pernah ada riwayat batu ginjal, tapi sebetulnya ternyata batu di kandung kemih atau batu ureter, gitu, seperti itu. Oke. Ya kan? Oke, baik dok. Nah, ini yang sering ditanyakan oleh para pasien atau sahabat sehat semua. Apa aja nih dok keluhan dan gejala yang dirasakan oleh penderita batu saluran kemih ya atau batu Oke. ginjal ya dok? Ya, Silakan oke. dok. Jadi yang pertama, batu di ginjal sendiri, kalau dia tidak mengakibatkan sumbatan, ya, Ya. dia hanya ya istilahnya mengambang lah di dalam ginjal itu, maka dia tidak bisa saja tidak menyebabkan keluhan sama sekali. Jadi Oke. no symptoms, tidak ada Oke. gejala. Nah, gejala itu baru timbul kalau dia ada mengakibatkan sumbatan, sehingga gejalanya bisa berupa sakit pinggang, atau kalau misalnya batunya mulai turun dan nyangkut di ureternya, itu bisa mengakibatkan nyeri yang menjalar sampai ke perut, kemudian bisa disertai mual muntah, bisa apa namanya juga disertai demam kalau sudah terjadi infeksi, Ya. gitu. Nyeri hebat ya dok ya? Ya, betul. Kalau tadinya batu itu nyangkut di ureter, di saluran keluarnya, nyerinya memang sangat berat. Iya. Mungkin pas banyak orang yang sebutnya sebagai kolik renal, ya, kolik Iya dok. ginjal. Biasanya orang bilang sampai tidak bisa jalan, sampai terguling-guling, nyerinya Iya. seperti itu. Iya. Iya. Kemudian gejala lainnya ya mungkin bisa sampai harus keringat dingin, seperti itu. Ya, Dan biasanya kalau orang udah ada keluhan gejala tersebut pasti datang ke rumah sakit ya dok ya? pasti, Karena nggak tahan ya dok ya? Ya, betul. Nyeri hebat. Oke dok, setelah kita ada pasien seperti itu,
pemeriksaan apa aja dok yang diperlukan dok untuk memastikan adanya batu itu adanya di mana saja? Oke. Ya, dok. Yang pertama tentunya harus ada pemeriksaan fisik ya. Nanti ada Ya. pemeriksaan fisik, biasanya kita periksa bagian pinggang dan perutnya. Tapi memang pemeriksaan fisik itu tidak 100% selalu akan ada positif ya. Seperti tadi saya bilang, kalau dia tidak mengakibatkan gejala, bisa saja pemeriksaan fisiknya itu tidak ada keluhan, tidak ada tanda yang positif Ya. seperti itu. Nah, kemudian untuk laboratorium sendiri, mungkin paling penting adalah pemeriksaan tes urin lengkap. Urin lengkap. Biasanya yang mungkin kita bisa lihat ada darah atau eritrosit Ya. di dalam air kencingnya. Kemudian juga bisa kita lakukan pemeriksaan fungsi ginjal, pemeriksaan level asam urat, ya, kalsium dan sebagainya. Ya. Untuk pemeriksaan penunjang lainnya, paling basic harus kita lakukan ultrasound. Kalau ditemukan ada masalah di ultrasoundnya, ya bisa kita naik level, kita lakukan pemeriksaan CT scan. Kadang-kadang bisa juga mungkin pasiennya ada gejala sudah khas ke batu saluran kemih, tapi di ultrasoundnya belum kelihatan masalah, tidak ketahuan, Tidak itu terdeteksi boleh ya dok ya? tidak terdeteksi, tapi gejalanya sangat khas ke arah batu saluran kencing, kemudian di air kencingnya mungkin ada sedikit eritrosit atau sel darah merah. Nah, itu juga bisa kita lakukan CT scan. Oke. Gitu. Berarti pemeriksaan-pemeriksaan tadi itu di Rumah Sakit Jakarta bisa dilakukan ya dok ya? Bisa, tentunya bisa. Oke. Baik dok, setelah kita tegakkan diagnosis tadi dengan pemeriksaan urin lengkap ya dok, urologi atau CT urologi ya dok ya? CT urologi, betul. Apa dok terapi dan tindakan yang bisa dilakukan dok untuk pasien penderita batu ginjal? Oke, baik, untuk batu ginjal ya. Jadi sebetulnya terapi untuk batu ginjal itu tidak mutlak harus 100% ini Operasi dok? operasi. Kalau ukurannya yang sangat kecil ya, mungkin masih di bawah 5 mili, itu biasanya kita bisa lakukan medical expulsion therapy, biasanya dengan pemberian obat alpha blocker ya. Tapi tentunya pasiennya juga harus kooperatif, banyak minum air putih untuk membantu mendorong batu itu sendiri. Nah, untuk batu yang ukurannya di atas 5 mili, nanti ada beberapa pilihan terapi. Jadi pilihan terapinya itu sendiri bisa berupa PCNL, ya. PCNL itu percutaneous nephrolithotripsy. Itu tindakannya kita akan membuat sedikit sayatan, mungkin sekitar 2 cm di bagian punggung, ya. Dari situ kita akan membuat saluran ya, trek ke arah ginjalnya itu untuk mencari batunya, kemudian memecah batunya. Biasanya lebih diindikasikan untuk batu-batu yang ukurannya cukup besar ya. Selain itu, pilihan kedua bisa juga namanya RIRS atau retrograde intrarenal surgery, di mana kita memasukkan kamera fleksibel yang bisa meliuk-liuk seperti itu dari saluran kencing bawah, dari uretra. Nah, itu nanti kita akan naik sampai ke ginjal, mencari batu, dan kita coba memecahkan batunya dengan laser seperti itu. Nah, yang ketiga mungkin pilihannya ESWL. ESWL itu extracorporeal shockwave lithotripsy, di mana kita memecah batu ginjal itu dengan gelombang kejut tanpa operasi sama sekali. Nah, tentunya juga karena ini bukan merupakan tindakan operasi, biasanya lebih diindikasikan untuk batunya yang lebih kecil, gitu. Atau untuk pasien-pasien yang tidak memungkinkan dilakukan tindakan operatif seperti yang tadi PCNL atau RIRS seperti itu. Oke, baik dok. Mungkin yang perlu diketahui oleh sahabat sehat juga, pencegahannya itu apa aja dok? Pencegahannya, sebetulnya pencegahannya tidak terlalu susah ya. Pencegahannya sebenarnya paling penting itu banyak minum air putih. Ya, biasanya kita kasih tahu pasien untuk minum 2,5 liter, kalau bisa lebih mungkin 3 liter itu lebih bagus. Tapi memang kalau pengalaman saya agak sulit meminta pasien di Indonesia itu untuk minum banyak, gitu. Jadi karena biasanya nggak terbiasa ya dok ya? Iya, tidak terbiasa. Biasanya yang kalau saya tanya sudah minum sehari-hari berapa banyak gitu? Oh banyak dok. Iya, banyak itu berapa? 1 liter. Jadi menurut standar pasien 1 liter itu sudah banyak gitu. Padahal sebetulnya
untuk standar minum air putih yang cukup itu 2,5 liter paling tidak ya. Kemudian tentunya yang kedua yang sering juga di Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini masih banyak yang minum air tanah yang dimasak ya, air tanah yang Oh, oke, dimasak ya, iya, iya, terus buat minum ataupun buat masak gitu. Kadang-kadang mereka bilang sudah enggak, kita minumnya air mineral kok di rumah. hmm, Ya, tapi masaknya pakai apa? iya, Umumnya iya, masih pakai air air tanah yang dimasak ya kan. iya, iya, Nah, itu kan sebetulnya kita standar air keran itu kan belum seperti di luar negeri ya, di iya, mana iya, itu bisa langsung diminum begitu saja, betul, tapi di kita itu kan sebetulnya kebanyakan masih air tanah iya, ya, dengan sistem filtrasi yang masih belum standar untuk air air minum seperti itu iya, gitu. Jadi iya, sebetulnya kalau untuk dimasak itu kan memasak air itu eh, hanya untuk mematikan bakteri, tapi kan mineral-mineral yang apa kristal-kristal yang ada di dalam air putihnya itu sendiri tidak eh, terfilter dengan baik seperti itu. Gitu. Jadi, oke, baiklah Dokter Karina, penjelasannya sangat detail dan mudah-mudahan memang bermanfaat buat para sahabat sehat atau sahabat bugar ya. Dok, tolong kesimpulan dari dokter dok, atau quotes dari dokter dok, ya, silakan dok. kalau dari saya sih ya kesimpulannya ya minum banyak air putih, terutama kalau di Indonesia ini ya dengan cuaca yang sangat panas ya, bikin berkeringat terus-menerus, Ya, ya kita harus banyak minum air putih. oke, baiklah sahabat bugar, sudah bugar kita kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh dokter Karina bermanfaat buat sahabat bugar semua. Terima kasih ya dok. Ya, sama-sama. Sehat selalu ya dok. Sehat-sehat selalu juga. Oke, buat sahabat Ugar, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dan kita berjumpa di episode Bugar selanjutnya. Terima kasih.